Paham? Baik. Yang kedua, kalimat haqqa tuqati bisa berarti sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar. Ini poinnya. Cara yang benar. Tidak cukup dengan semangat. Memang serius, sungguh-sungguh gitu kan. Saya waktu dinas di Saudi itu 2010, Masya Allah, banyak yang serius, sungguh-sungguh begitu sa'inya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sampai nangis berjalan. Innaka antal azul akram. Sa'i dia cuma 14 putaran. Nabi aja cuma 7, dia 14 gitu kan. Masya Allah, lebih soleh daripada Nabi. Baik, Nabi dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1, dia ngitungnya setengah. Masya Allah, ini setengah. Karena kurangnya ilmu, tidak tahu cara menunaikan dengan baik. Sama saat berputar-putar di tawaf juga, ya, berputar tawaf di Ka'bah itu. Masya Allah, belum tahu cara yang baik ya. Di antaranya apa gitu kan? Banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Bahkan sekarang lebih ini lagi, lebih repot lagi kan? Ya, lebih repot lagi, sayang antum itu kan umrah biayanya banyak, nggak sedikit, tenaga keluar juga. Kalau nggak sah kan sayang gitu kan? Atau kalau nggak ada manfaatnya. Sekarang Masya Allah banyak yang live tawaf itu, ya. Mau tawaf sudah mulai nih, orang sudah menghadap ke Ka'bah, tangan diangkat begini kan cuma satu ngadep kalau dari jauh gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dilengkapi Allahumma imanan bika gitu kan? Mulai dari awal. Kalau mau dipotong ke ujungnya saja Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa apa-apa begini. Sekarang ada yang lain, handphonenya begini. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Capek ini, kayaknya begini. Sayang gitu kan? Sayang. Dan saya perhatikan kadang-kadang sering kasihan gitu kan. Dan jemaah-jemaah kita baik dalam haji ataupun umrah yang saat manasik itu nggak pernah diberikan penjelasan yang detail. Kadang ada yang saking semangat, pengen khusyuk, pengen diterima sempurna, fokus dengan doa gitu kan. Dengan doa itu baik, boleh, nggak ada masalah. Cuman sayang yang dibaca, nggak paham yang dibaca. Yang dibaca nggak dipahami. Karena saking takutnya nggak sah dibaca itu kan. Padahal doa yang sunnah cuma 2 tawaf itu. Dan nggak susah. Umumnya orang Indonesia pada hafal semua. Ya, dari Hajar Aswad menuju Maqam Ibrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Selesai. Hafal kita. Yang kedua sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Hafal semua kita. Bahkan punya istilah sendiri. Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, kan antum punya istilah sendiri. Orang Arab aja nggak punya istilah itu, cuma antum tuh. Doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada juga jagat nggak ada sapunya. Masya Allah, udah hafal dua-duanya, nggak susah. Adapun dari Maqam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani itu bebas, boleh minta apa saja. Boleh dengan bahasa kita juga boleh. Dan itu ada kisahnya di situ, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ada kisah Nabi Ibrahim, nanti dituangkan di Quran surah Maryam itu. Ya ada di situ, dari mulai ayat ke-48, 49 sampai ayat 50-nya. Ada rahasia. Kalau anda benar dari mulai tawaf Hajar Aswad sampai dengan dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim, maka Allah berikan peluang. Anda meminta apa saja bisa cepat dikabulkan di situ. Makanya boleh menggunakan bahasa kita. Walaupun kadang-kadang yang kita minta bukan kebutuhan kita. Karena umumnya manusia saat meminta cuma keinginan saja. Sedangkan Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Makanya doanya diseleksi lagi. Yang baik untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Anda bacakan di Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Itu seleksi dari setiap permintaan tadi yang menjadikan dunia kita baik, akhirat kita baik. Kadang-kadang ada yang diganti supaya lebih baik lagi mendapatkan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, sekarang ada yang banyak orang Bangladesh juga ya, orang-orang luar, mereka menggunakan bahasa mereka itu benar. Dan kita bisa lakukan itu, silakan minta aja, nggak ada masalah. Ya. Bahkan nanti di Multazam misalnya Anda bisa minta, nggak harus pakai bahasa Arab. Saya pernah ada pengalaman itu ya, cerita dari teman, Masya Allah, itu 2 orang kisah terjadi dan nyata itu. Ya, maksudnya terjadi dan dikabulkan. Dan setelah pemuda datang dekat Multazam, dia bermohon kepada Allah, suasana masih agak kosong, ya Allah, hamba sampai hari ini belum punya jodoh, belum menikah ya Allah, gitu kan. Sampai datang ke Ka'bah ini memohon sampai ke sini ya Allah. Saat sedang berdoa itu tiba-tiba datang seorang perempuan sampingnya, tinggi, cantik, hidungnya mancung, Masya Allah. Ya Allah kayak gini ya Allah. Kasih contoh. Masya Allah.
Dan dikabulkan karena dia minta dengan bahasa yang dipahami, dikabulkan. Walaupun bukan dengan yang tadi gitu kan. Tapi dia nikah, kabarnya datang, dia nikah gitu kan. Dia minta dengan yang dia pahami, itu boleh. Kecuali dengan doa-doa yang khusus dipanjatkan, yang nggak boleh diganti lafadznya. Ya kalau yang umum silakan. Ada lagi yang datang, Masya Allah ini lain. Ya Allah, hamba banyak kesulitan dalam kehidupan. Banyak hutang hamba ya Allah. Sampai datang ke sini pun hamba punya utang ya Allah. Banyak catatannya. Kalau tidak percaya, ini ya Allah ditempelkan gitu. Ada. Tapi dia pulang, selesai masalahnya. Ya, maksudnya diantara sekian yang kita mohonkan kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum maksimal. Karena belum tahu cara menunaikan dengan baik ya. Sholat saja, yang kita kerjakan tiap waktu, coba lihat sindirannya dalam Al-Quran. Halus tapi tajam. Bahkan orang-orang sholat itu ada yang tidak paham, tidak ngerti apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Silahkan cek sampai dengan sholat terakhir kita. Berapa dari rakaat sholat itu yang kita pahami bacaannya? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, gak ngerti yang dibacakan. Gak paham yang dimintakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita? Karena itulah kemudian kalimat takwa ini seringkali diteruskan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengajaran, ta'lim. Dalam ta'lim dibuka dengan kalimat takwa. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau anda ingin meningkatkan takwa, tidak cukup dengan semangat saja. Mesti serius menunaikannya dalam setiap keadaan dan coba belajar dengan cara yang benar. Kalau sholatnya mesti benar, kan? Dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Kalau baca Quran, bukan cuma baca. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Tapi mulai membaca dengan benar. Belajar makhrajnya, belajar tajwidnya. Ayo belajar dengan baik. Anda mau umrah, belajar dengan baik. Anda mau zakat, sampai kapan mau dititipin terus? Kenapa nggak belajar? Supaya anda paham, ini harus dikeluarkan ke sini. Sampaikan, beda antara mengeluarkan langsung, menyampaikan langsung, dengan anda titipkan itu lain. Walaupun menitipkan itu boleh. Tapi ketika anda paham, anda sampaikan langsung, itu lain. Walaupun nilainya cuma 10.000, tiba-tiba anda antarkan, orang itu menerima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang hamba butuhkan saat ini. Terima kasih ya Allah. Mas, mudah-mudahan dijaga Allah ya, rizkinya yang lancar, berkah hidupnya, disayang Allah, jodohnya langgeng. Wah, Masya Allah, banyak, padahal cuma 10.000. Udah Pak, jangan banyak-banyak, besok 100.000 ya, Masya Allah, supaya banyak lagi. Itu indah gitu. Anda nggak akan bisa temukan itu, dititipkan nggak ada masalah, tapi Anda nggak akan temukan suasana itu. Jadi begitu mendapatkan yang demikian cuma dengan 10.000, besok bisa Anda rencanakan lagi. Makanya kalimat zakat dibuka selalu dengan kata ita di Quran. Wa'atuz zakah, wa'atuz zakah. Ita itu kan 3 artinya. Keluarkan dengan tulus, sampaikan langsung, dan pastikan diterima oleh orangnya jika mampu melakukannya. Ayo kita pelajari gitu kan. Itu akan indah kalau anda pelajari dengan baik, aplikasinya akan indah. Semuanya. Infak. Berapa kali anda infak selama hidup? Pernah nggak tahu kepada siapa infak diberikan? Jangan-jangan selama ini infak, tapi nggak memahami. Yang prioritas itu siapa? Kan ada 5 yang harus kita infakkan itu, yang paling prioritas. Quran surah kedua ayat 215 itu. Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada anak yatim, ada orang miskin, ada ibnu sabil. Ini paling prioritas. Yang lainnya kemudian disusulkan. Jangan sampai infak jauh-jauh, orang tua sendiri misalnya tidak dapat perhatian kita. Orang tua kan nggak boleh dizakati. Kadang-kadang butuh sesuatu, cuman nggak mau cerita. Kita yang harus lihat. Kerabat terdekat, infak sampai jauh-jauh. Anak paman sendiri putus sekolah. Masya Allah. Anak adik sendiri misalnya kesulitan dalam kehidupannya. Coba cek. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang saya coba sarikan. Kenapa Nabi sering mengingatkan dengan kalimat takwa? Ini poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana sekarang cara memulainya? Maka ini bentangannya. Ya, ada tawaran-tawarannya. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan wujudnya, prakteknya ada di ayat-ayat yang berupa ibadah. Ada hubungan dengan Allah, misal salat Al-Baqarah ayat 2-5. Ada salat, ada infak, ada baca Al-Quran disebut dengan takwa. Kalau anda bisa kerjakan ini dengan baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Anda akan dilindungi oleh Allah dan hidupnya akan bahagia. Seperti konsep tadi. Ada lagi puasa. Ya, saya sarankan kalau anda ingin memulai meningkatkan takwa dengan lebih tinggi, kuat, coba dengan puasa. Puasa ini Masya Allah, satu kali mendayung, amalan-amalan lain bisa dikerjakan, bisa terlampaui. Ya, karena dengan puasa biasanya orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnahnya nggak mau ketinggalan. Anda tidak puasa ketinggalan sholat fardu biasa. Anda puasa ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda tidak puasa, ada orang minta di depan belum tentu Anda kasih. Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan Anda cari-cari, Anda catat tuh. Bukankah saat Ramadan Anda mencatat?
Anak yatim ada berapa? Fakir miskin ada berapa? Yang nggak kelihatan mata Anda cari. Dan orang puasa hebatnya, dia akan berusaha menekan maksiat. Nggak mau maksiat. Bohong nggak mau dia. Minimal takut batal puasanya, dia tahan-tahan di latihan. Bro, kemarin kemana? Janjian nggak ada. Kapan? Kemarin jam 9. Oh, habis maghrib deh, saya jawab. Habis maghrib tuh, tunggu maghrib dulu. Masya Allah. Ntar habis maghrib ya, gitu kan? Nggak mau dia, ntar habis maghrib lupa, nggak ditanya lagi tuh. Jadi dia terlatih. Makanya ketika Anda puasa, kalimat takwanya ditutup dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Haji itu puncak tertingginya. Dengan kalimat takwa, Quran surah kedua 197, posisi paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan yang terakhir, takwa bukan cuma ibadah ritual, tapi juga sikap sosial dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang kehilangan pahala-pahala ritual karena persoalan yang terakhir ini. Dan di sini saya akan akhiri, sekaligus kita tutup bersama-sama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan Anda harus hati-hati dengan persoalan yang ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Koreksi diri. Wa jannatin, dan berharaplah supaya bisa masuk ke dalam surga. Arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang kami siapkan untuk orang takwa, luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga paling minimal untuk orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi. Paling minimal. Nanti yang spesial dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Apa di antara amalannya? Ini yang paling menarik, bukan cuma amalan ritual. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang yang gemar membantu kerabatnya dalam keadaan lapang ataupun sulit. Dia masih mau bantu juga. Tetangga kesulitan dia bantu. Dia belum bisa bantu, dia arahkan kepada yang lain supaya ditolong. Bagian dari takwa. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Ingat, jangan baca ayatnya secara tekstual, baca dengan ilmunya. Kalau ada kalimat sanggup menahan amarah, artinya ada ujian yang bentuknya kemarahan yang datang kepada Anda. Jadi orang takwa itu ketika orang marah-marah misalnya, sikapnya beda dengan yang takwanya lemah. Beda, lain. Lebih tenang, dilihat kemana arahnya, kadang diberikan senyuman, kadang menghadirkan sesuatu yang lega. Wala afina anin nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada redaksi memaafkan kesalahan orang, berarti berpotensi kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain, yang memungkinkan, menghasilkan atau menghadirkan hal yang tidak kita senangi. Orang takwa itu cepat maafkan. Maafin aja. Maaf ya, lihat ini. Memaafkan orang, itu nggak ada ruginya. Jadi jangan Anda kira kalau memaafkan persoalan selesai. Tidak. Belum tentu selesai. Anda punya masalah dengan orang, Anda maafkan dia. Urusan Anda dengan dia, itu diselesaikan oleh Allah. Urusan Anda dengan Allah pun selesai. Karena itu ketenangan diberikan pada diri Anda. Anda nggak pernah pikirkan dia, Anda tidak sibuk dengan dia. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada Anda, urusan dia belum selesai dengan Allah. Karena itu dia akan terus memikirkan Anda. Capek ngurusin Anda. Capek memikirkan Anda, bikin status tentang Anda macam-macam, biarin aja. Dia capek mikirin Anda nggak pernah mikirkan dia sedetik pun. Dan hebatnya nanti, ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Misal, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815 dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah nggak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat nanti.
Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang cukup banyak. An-in itu diantara maknanya banyak. Banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya jarang tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, kadang juga sering celah orang lain. Wa qadhafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih, bahkan sampai secara fisikal. Awas hati-hati. Puncaknya wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya, bahkan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu Akbar tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat bersamaan dengan itu orang maksiat? Lihat. Atukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang yang dicela. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia belum minta maaf pada anda, dia terus mencela anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, nggak minta dikasih. Pahalanya banyak, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang nggak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu nggak Pak ya? Selama di sini, nggak pernah mau ke masjid Pak ya, apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah Pak ya. Iya, terus dibicarakan. Itu begitu Anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah kepada orang itu. Seketika, padahal dia nggak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya ya, nggak nyangka ya, nyangka tuh, Masya Allah. Gabung lagi di situ, pindah 3 orang. Orang itu cuma nerima aja, padahal nggak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya enggak. Oh, bagus, enggak seperti mereka itu tuh. Oh, Masya Allah, kena juga. Jadi ada banyak hal yang kadang nggak sadar gitu kan. Kadang nggak sadar. Ya, atau jangan-jangan Anda sering rajin ikut taklim, tapi sering mencela juga. Hati-hati itu. Nggak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan oleh Nabi masuk neraka dia. Padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahalanya. Lihat, wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu ma lam yuqda alaihi. Tapi jika habis kebaikannya, sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal masih ada dosa satu, pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah nggak ada untuk menebusnya, maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini. Tu'khadhu min khatayahum. Diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar. Maka kehabisan bekal dia, dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan Anda cek sampai dengan hari ini, kita bermuhasabah masing-masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak pada taklim sesuai Al-Quran, Sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari perbaiki keadaan diri kita, pulanglah ke rumah, perbaiki hidup kita, karena masa kita terbatas. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Karena itu Allah tutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda wafat kecuali patuh pada ketentuan ini. Muslim itu kan patuh. Kenapa menggunakan kalimat wala tamutunna? Kata para ahli tafsir, di antara maknanya memberikan batas yang menegaskan pada kita bahwa kita berlomba dengan kematian. Jangan-jangan kita meninggal belum jadi orang takwa gitu kan. Maka dari itu, kembalilah ke rumah, pulanglah sebagai seorang ayah yang takwa, seorang ibu yang takwa, suami yang takwa, istri yang takwa, anak-anak yang takwa. Berangkatlah nanti esok ke tempat kerjanya lusa, hari Senin itu, ya dengan membawa spirit takwa. Jadilah pegawai yang takwa. Ya, jadilah kemudian tetangga yang takwa. Jadilah teman-teman yang takwa. Kalau semuanya sebuah takwa, maka apa yang terjadi? Keberkahan Allah akan turunkan pada satu tempat itu. Antum sekomplek Glen Sharon di sini, tingkatkan iman dan takwa, selesai masalah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah sependuduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semuanya. Semuanya. Dan kita rindukan itu. Mudah-mudahan kita semua mengalami masa-masa itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang takwa yang dimaksudkan.